saya Komang Ayu Mirahidin tadi dengan NIM 18180110028, mahasiswa Fakultas Kedokteran jurusan Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam video kali ini saya akan melakukan keterampilan klinis pertolongan persalinan, di mana sebagai pemenuhan dari tugas akhir Clinical Skills Lab. Baik, dalam persalinan itu terdapat 4 kala, di mana kala pertama itu adalah kala pembukaan, kala kedua itu adalah kala persalinan, kala ketiga kala uji, dan kala 4 adalah kala pengawasan. Baik, selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Mira, dokter yang akan bertugas pada pagi hari ini dan juga akan menolong Ibu nanti pada saat persalinan dan juga untuk merawat Ibu pasca persalinan. Baik, di sini karena tadi sudah dilakukan pemeriksaan sudah pembukaan 4, Ibu saya menjelaskan tanda dan gejala untuk menuju ke persalinan atau masuk ke kala 2. Di sini tanda dan gejala untuk kala 2 itu akan adanya dorongan yang kuat, rasa dorongan kuat dan ingin meneran. Kemudian yang kedua itu adanya tekanan yang meningkat pada daerah pantat atau rektum dan juga pada kemaluan atau vagina. Yang ketiga itu perineumnya terlihat menonjol. Yang keempat itu sphincter dari sphincter ani dan vagina juga akan terlihat membuka. Selanjutnya Ibu, di sini saya akan lakukan persiapan alat dan bahan untuk menolong persalinan Ibu. Baik, di sini sudah ada alat-alatnya, di mana alat-alatnya terdiri dari stethoscope, kemudian ada juga stetoskop. Selanjutnya ada oksitosin, kemudian ada kom yang berisi betadine, kemudian ada kom yang berisi dengan kapas DTP, kemudian ada bengkok, ada termometer, kemudian ada alat disinfektan, ada stetoskop, ada tensimeter, ada handscoon, dan di sini ada 12 kom cairan DTP, juga 12 kom air bersih. Selanjutnya ada tempat plasenta, ada celemek, ada kain bersih untuk ibu dan bayi, pakaian ibu dan bayi, serta ada boot. Saya akan melakukan persiapan untuk nanti resiko dari kelahiran itu bayi bisa saja mengalami keadaan gawat, maka dari itu saya akan persiapkan dari sekarang untuk resusitasinya. Dimana di sini saya akan perumpamakan di sini adalah tempat resusitasi, di mana tempat yang datar, kering, dan hangat dan keras juga, di mana saya akan meletakkan kain bersih. Jadi yang pertama di sini saya akan meletakkan kain, kemudian juga sudah 3 kain dan juga ada pengganjal kepala dari bayi. Selanjutnya saya akan juga meletakkan kain di perut ibu untuk menutupi bagian perut ibu. Kemudian selanjutnya di sini juga saya sudah siapkan oksitosin 10 unit dan juga spike 3 cc. Selanjutnya saya akan memakai apron atau celemek. Baik, setelah saya menggunakan apron atau celemek, selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik, yaitu mencuci tangan 6 langkah. Saya hidupkan saluran, kemudian ambil sabun, kemudian kita keringkan dengan tisu, kemudian kita tutup kerannya. Selanjutnya sudah saya mencuci tangan, saya akan menggunakan sarung tangan DTP. Baik, setelah saya memasang sarung tangan DTP, selanjutnya saya akan menyiapkan atau memasukkan oksitosin ke dalam spray 3 cc. Saya letakkan di tempat yang steril. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pembukaan apakah sudah lengkap dan memeriksa keadaan janin apakah baik atau tidak.
dengan melakukan pemeriksaan dalam. Namun sebelum melakukan pemeriksaan dalam, kita lakukan pembersihan pada pulpa dan perineum dengan menggunakan kapas yang sudah berisi cairan DTT. Permisi Bu, saya izin untuk membersihkan bagian kemaluan Ibu. Dimana di sini kita bersihkan dengan kapas steril yang sudah diisi cairan DTT dan membersihkan itu dengan arah dari depan ke belakang. Permisi Ibu. Baik, sesudah itu saya kembali menaruh di sini. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk nilai pembukaan Ibu G. Permisi Ibu, saya akan menggunakan tangan kiri saya untuk membuka pulpa. Permisi Ibu, silakan tarik nafas yang panjang. Baik, sudah. Jadi di sini pembukaannya sudah lengkap, yaitu pembukaan 10. Selanjutnya saya akan membuka sarung tangan ini dan melakukan pemeriksaan denyut jantung dan janin. Baik, untuk membukanya kita rendam di larutan klorin 0,5%, kemudian kita buka dan diamkan dalam keadaan terbalik selama 10 menit. Kemudian kita lakukan cuci tangan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin yang mulia. Permisi Bu, saya cari di mana punggung bayi dulu ya. Baik, sudah saya dapatkan. Selanjutnya saya akan menggunakan alat stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung janin. Permisi Bu. Baik, setelah saya lakukan pemeriksaan denyut jantung janin, di sini denyut jantung janin teraba 130 kali per menit. Selanjutnya di sini hasilnya saya nanti akan catat dalam kartograf. Selanjutnya Ibu saya bantu untuk menemukan posisi yang nyaman ya Bu ya. Jadi Ibu bisa angkat kedua kakinya dalam posisi litotomi. Dan juga di sini saya minta anggota keluarga atau suaminya untuk nanti membantu dalam proses persalinan. Ketika terjadi kontraksi, minta tolong untuk nanti dinaikkan sedikit badannya. Baik, Ibu sudah dalam posisi yang nyaman deh. Jadi di sini saya akan memberitahukan bahwa nanti ketika sudah ada dorongan kuat dan Ibu ingin sekali menelan, Ibu saya anjurkan untuk mengikuti apa yang saya katakan deh. Jadi ada beberapa nanti hal yang harus Ibu perhatikan di dalam persalinan. Selanjutnya di sini apabila dalam waktu 60 menit sampai 120 menit Ibu tidak terjadi dorongan yang kuat dan tidak ada keinginan untuk menelan, saya akan anjurkan Ibu untuk dalam posisi jongkok, kemudian jalan ataupun senyaman Ibu agar terjadi kontraksi. Selanjutnya di sini saya akan lakukan persiapan pertolongan kelahiran bayi, di mana saya akan meletakkan handuk bersih di perut Ibu untuk mengeringkan bayi nanti. Permisi Ibu. Selanjutnya saya juga akan meletakkan kain bersih di bagian seperti yang kain bersih yang dilipat di sepertiga bawah bokong. Baik, ini kainnya sudah dilipat. Saya akan letakkan di sepertiga bagian bawah. Ibu minta tolong diangkat sedikit pantatnya nih ya. Sudah. Selanjutnya di sini saya akan memastikan sepatu setnya sudah lengkap. Baik, di sini sudah lengkap. Jadi saya akan menggunakan sarung tangan DTT lagi. Baik, di sini saya akan lakukan selanjutnya adalah pertolongan persalinan, di mana yang pertama adalah kelahiran dari kepala bayi. Baik, karena di sini sudah terlihat kepala bayi 5-6 cm membuka, saya akan mulai melakukan pertolongan persalinan. Di sini tangan kanan saya akan melindungi perineum dengan menggunakan kain bersih dan kering. Dan tangan saya membentuk huruf V atau mencubit. Selanjutnya tangan kiri saya akan melindungi bagian kepala bayi di atas agar tidak terjadi defleksi, dan sambil meminta Ibu untuk menelan dengan pelan. Selanjutnya di sini kita cek apakah ada terjadi lilitan dari tali pusat. Selanjutnya setelah itu kita
menunggu bayi melakukan putaran paksi luar kepalanya secara spontan. Baik, sesudah kepala bayi lahir, selanjutnya bayi sudah melakukan putaran paksi luar secara spontan. Tangan kita letakkan secara biparietal pada kepala bayi seperti ini. Kemudian kita lahirkan bahu depan dulu melalui teknik namanya curam bawah, yaitu mengarahkan bayi ke bawah. Kemudian lahirkan bahu belakang dengan teknik curam atas. Kemudian kita setelah bahu lahir kita lahirkan badan dan tungkai dengan memindahkan tangan kita seperti ini. Baik, setelah badan dan tungkai lahir, lakukan penelusuran sampai kaki dan juga tangan seperti ini. Selanjutnya kita nilai bayi, apakah bayi setelah lahir menangis, bergerak, kemudian apakah ketuban tercampur dengan mekonium, dan apakah cukup bulan. Jika semuanya sudah tanda-tandanya baik, jawabannya iya, maka kita keringkan bayi segera. Baik, kita letakkan di atas perut ibu dan kita keringkan dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali tangan dan vernix. Kemudian kita biarkan bayi di atas perut ibu. Baik, setelah dikeringkan tubuh bayinya, kita ganti kainnya ke kain yang kering dan bersih. Ini kita ganti yang sudah dilakukan untuk mengelap tadi. Kita taruh di bawah, ambil kain bersih ibu, dan kita letakkan bayi di atas perut ibu. Selanjutnya saya akan mengecek pada uterus atau rahim apakah masih ada bayi lainnya. Permisi ibu. Baik, di sini tidak ada tanda-tanda adanya janin lain, sehingga di sini merupakan kehamilan tunggal. Selanjutnya ibu, saya akan menyuntikkan oksitosin, di mana itu berfungsi untuk merangsang uterus ibu sebelum melahirkan dari plasentanya atau ari-arinya. Baik, setelah 1 menit bayi lahir, kita akan lakukan penyuntikan dengan oksitosin yang sudah kita siapkan pada squid. Selanjutnya, di sini kita buka dulu. Kita akan menyuntikkan oksitosin ini di bagian paha atas di distal lateral. Permisi ibu. Baik ibu, jadi di sini setelah 2 menit setelah kelahiran bayinya, saya akan lakukan pemotongan tali pusat pada bayi, di mana saya akan melakukan yang pertama adalah clamp pada tali pusat bayi. Di sini sejauh kita clamp yang pertama sejauh 3 cm kira-kira dari pusat. Kemudian kita urut, lakukan pengurutan ke arah distal, ke menjauhi. Kemudian kita clamp lagi. Clamp yang kedua itu jaraknya adalah 2 cm dari clamp yang pertama. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita lakukan pengguntingan pada tali pusat, di mana kita gunting tali pusatnya itu di antara kedua clamp tadi. Baik, sudah. Di sini selanjutnya saya lepaskan clamp yang pertama. Di sini saya selanjutnya akan mengikat dari tali pusat dengan tali DTT dan juga membalutnya setelah itu dengan kasa steril. Saya akan meletakkan bayi itu menghadap ke ibu untuk melakukan kontak skin to skin kepada ibu. Kemudian saya akan selimuti bayi dan ibu serta di sini serta menggunakan topi pada bayi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menolong persalinan dari plasenta atau ari-ari, di mana tadi clamp yang sudah kita gunakan untuk memutus dari tali pusat pada pusat bayi itu kita pindahkan sejauh kurang lebih 5-10 cm dari vulva. Kemudian tangan kiri atas kita letakkan di atas kain bersih tadi, di atas perut ibu untuk menilai apakah ada kontraksi. Baik, setelah adanya kontraksi, kita lakukan peregangan dari tali pusat sambil tangan kita yang di atas perut itu mendorong
ke arah belakang atas atau dorsokranial dari perut ibu. Jadi terus setelah plasenta terlepas, kita tetap lakukan peregangan dengan arah sejajar lantai, kemudian kita naikkan ke atas mengikuti dari poros jalan lahir dan meminta ibu tetap menelan pelan. Baik, kemudian setelah terlihat plasenta di introitus vagina, kita lakukan pengambilan plasenta dengan kedua tangan, putar dan pilih ke tuban. Baik, segera setelah plasenta lahir, kita lakukan masase di daerah fundus, masase yang halus dengan gerakan melimpah dan lembut sampai uterus atau fundus teraba keras. Selanjutnya setelah itu kita lakukan pengecekan pada plasenta, bagian ibu dan bagian janin, apakah ada bagian yang tertinggal di dalam atau sudah utuh keluar. Baik, di sini karena sudah utuh, kita lepaskan klep. Kemudian kita ambil tempat untuk plasenta. Di sini tempat untuk plasenta. Kita letakkan plasenta yang sudah lahir ke dalamnya. Taruh ibu lagi. Selanjutnya kita cek pada luka dan perineum apakah ada luka robekan atau terjadi pendarahan aktif. Apabila ditemukan adanya laserasi atau luka robekan dan juga pendarahan aktif, segera lakukan tindakan penjahitan. Selanjutnya di sini saya minta ibu untuk beristirahat dulu sembari melakukan inisiasi menyusui dini. Di sini saya akan juga pantau setelah 2 jam pasca kelahiran. Nah, kemudian di sini setelah itu saya akan lakukan tindakan pembersihan dan keamanan, di mana di sini saya akan bersihkan alat-alat yang digunakan tadi pada saat persalinan. Baik, permisi ibu, silakan diangkat dulu. Saya akan lepaskan sarung tangan. Kemudian saya akan mencuci tangan. Baik, selanjutnya saya akan melepaskan apron. Selanjutnya, setelah melepas apron, kita akan melakukan tindakan aseptik dengan mencuci tangan yang lengkap. Baik ibu, di sini sudah selesai saya bersih-bersih. Ibu bisa beristirahat dengan nyaman. Terima kasih atas kerjasamanya ibu.